Langsung saja ke kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah fil Hikamil Muhammadiyah, hadis ke 44 ya. Yang pada kitabnya silakan dibuka hadis ke 44. Kalau di kitab ini halaman 7. Ya, silakan, penting hadis ke 44. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun ihtarisu minan nasi bisu'iz zanni ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Yang pertama hadis Nabi berbunyi ahibbul arab. Nabi sendiri yang nyuruh kita cintain Arab. Cintai Arab. Jangan Arab sekarang nauzubillah dibilang kadrun. Nauzubillah min dzalik. Nabi yang nyuruh kita cinta sama Arab. Kenapa? Karena Allah pilih bangsa Arab seorang nabi penutup, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus akuin bahwa Arab itu punya kemuliaan langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat jeleknya Arab. Jangan lihat dari segi negatifnya, tapi kita lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ini langsung dari hadisnya cintain Arab. Kenapa kita kudu cinta Arab? Di antaranya li thalathin, karena 3 perkara. Kita cinta sama Arab di antaranya karena 3 perkara yang inti ini. Di luar ekonomi, di luar wanitanya, di luar budayanya, di luar kebiasaannya. Ini yang 3 ini yang kita pegang dari Nabi langsung. Yang pertama li anni arabiyyun. Kenapa kita kudu cinta sama Arab? Yang pertama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Arab. Li anni arabiyyun. Karena Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa Arab. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku dipilih sama Allah dari suatu bangsa yang paling utama, yang paling mulia, yaitu bangsa Arab. Dari bangsa Arab ada suku-suku Allah pilih Nabi Muhammad daripada suku Quraisy. Kemudian dari suku Quraisy Allah pilih lagi ada Bani ini Muthalib, Allah pilih Bani Hashim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarangan. Jangan lihat negatifnya, lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Arab juga banyak. Ada masyayikh, ada habaib. Jangan lihat yang jeleknya, misalnya apalagi budaya jahiliyahnya jangan. Pas semua budaya jahiliyah, minuman keras, perzinahan, kemudian penindasan terhadap wanita sudah dihapus setelah Allah kirim baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat. Jadi kalau ada orang menghina Arab sama aja dia menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Hati-hati tuh. Orang yang menghina Arab mungkin karena faktor yang lainnya sama aja telah menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan sembarangan kita menghina Arab. Walaupun kita dari Asia, walaupun kita dari Indonesia, kita kudu cinta Arab. Apalagi kalau melihat sejarah yang pertama kali membawa Islam, bahkan yang punya andil dalam kemerdekaan Indonesia ini nggak lepas daripada orang Arab. Masya Allah banyak. Kalau maksudnya dari mulai masuk Islam dulu sebelum Indonesia ada. Di antaranya kan Wali Songo. Wali Songo berasal dari Arab. Dari Zulatul Rasul SAW, dari Yaman, kota Yaman, Hadramaut. Nah, Hadramaut kenapa? Basis juga sumbernya nanti kembali ke Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Arab. Kemudian terus menyebarkan agama Islam. Begitu juga adanya Indonesia ini. Banyak andilnya orang Arab. Pahlawan bahkan
yang mengarang apa lagu Indonesia Raya, Habib Mutahar. Kemudian juga yang apa itu yang merah putih. Yang merah putih juga orang Habaib juga, bukan Arab doang, Habaib mal. Bukan sekedar Arab doang, ini Habaib, zuriyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita harusnya bersyukur, jaga ulama-ulama kita, apalagi yang yang mengalir darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi seperti Habib Rizik. Orang yang menghina Habib Rizik, orang yang memusuhi Habib Rizik, berarti dia nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah nih. Karena kan diantaranya Habib Rizik kalau zaman sekarang tuh, dia pengen apa? Dia pengen Indonesia ini bersih tuh. Tujuannya utama mulia. Beliau pengen kembali Indonesia bukan apa? Bukannya beliau disuruh takut dia apa? Dideportasi. Sebagaimana perkataan orang-orang munafik, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Oh, Habib Rizik di sono deportasi, daripada deportasi mendingan pulang aja deh sebagai pahlawan. Nauzubillah. Ishhadal kalam. Apakah ini ucapan seorang muslim, seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ngaku cinta sama zuriatur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ada Habib Rizik sama ulama-ulama lain kan diedit gambarnya udah kayak perempuan pakai daster. Nauzubillah. Yang kayak gitu nggak ditangkap, kira orang yang kontra terhadap rezim, terhadap pemerintah, ya kan? Baru ngomong sedikit doang ditangkap, langsung besoknya dijemput. Nauzubillah min dzalik. Giliran giliran orang yang hina ulama, yang ngedit ulama bilang ini abal-abal dan lain-lain, dibiarin. Makanya ini nggak ada keadilan seperti ini. Kalau pengen umat Islam percaya sama pemerintah sekarang, ayo berbuat adil. Jadi cintain Arab. Karena karena Nabi besar Muhammad SAW, bukan karena kebiasaan buruknya atau yang lainnya, faktor lainnya. Yang kedua, kenapa kita kudu cinta Arab? Wal Quran wa Arabiyyun. Karena Quran yang kita sering baca, Quran sebagai pedoman hidup kita, berbahasa Arab. Jangan ngaku hafal Al-Quran, jangan ngaku cinta Al-Quran. Ya kan? Ada orang hafal Quran, non muslim, banyak. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran sangatlah mudah dihafal. Hatta orang-orang kafir, hatta orang-orang non muslim bisa menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita pilih atau kita suruh, mana ada orang non muslim yang hafal Injil? Ya kan, coba. Hatta pendetanya jago, kalau ada pendeta sini bawa ke hadapan kita, dia hafal Injil dari berbagai macam-macam Injil. Nggak ada. Makanya jangan melihat Qur'annya doang, hati-hati. Banyak orang hafal Qur'an, seorang menghina Arab, ya kan, menghina habaib, menghina zuriatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina orang-orang yang memperingati Maulid Nabi. Mana Al-Qur'an ente? Mana hadis ente? Maka kata Nabi hati-hati, nanti ada di akhir kiamat orang dilaknat oleh Quran. Qari'ul Quran wal Quran yal'anuhu. Orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknat dia. Hafal Al-Quran, Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Hanya sebatas di lisan doang. Ya kan? Hafal doang, lisan doang hafal. Cakep bacaannya. Tapi hatinya bugut sama ulama, benci sama umat Islam yang lainnya. Seperti sekarang misalnya ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isinya sholawat kan gitu. Dari awal tadi ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Isinya sholawat berbahasa Arab, bahasa yang dicintai nama Rasulullah SAW. Ente bilang bid'ah, ente bilang haram, nggak ada dalilnya, nggak ada nggak ada contohnya dari Rasulullah. Nggak semua kebaikan, nggak semua amalan dicontohin nama Rasulullah. Sigotnya aja Rasulullah contohin satu kebaikan. Tapi bukan berarti hanya kebaikan satu doang. Banyak kebaikan. Contoh, Rasulullah memperingati lahirnya dengan puasa. Ya kan? Rasulullah memperingati lahirnya dengan puasa. Ketika Rasul ditanya, "Lima sumta yaumal itsnain?" Kenapa engkau puasa ya Rasul di hari Senin? Rasul menjawab "Dzaka yauma wuridtu fihi wa yauma unzila alayya wa yauma yub'atsu."
Ketika Rasul ditanya, kenapa engkau ya Rasul puasa hari Senin? Kata Rasul, karena di hari itu aku dilahirkan. Jadi Rasulullah memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Tapi bukan berarti kebaikan hanya puasa doang. Makanya bukan berarti kita memperingati, oh kan Rasulullah peringatin lahirnya dengan puasa, kita berarti puasa. Nggak harus. Di antaranya puasa, tapi dengan antara lainnya kebaikan ada sedekah. Kayak ini masjid, mutakin nyiapin pisang, nyiapin snack, nyiapin, ini kan bagian sedekah. Sedekah ada dalam Al-Quran, ada nggak dalam Islam? Ada. Silaturahim, ada dalam Islam. Ulama yang tadinya jarang ketemu sama Haji Isra, alhamdulillah. Di majelis ini, di pertemuan ini bisa ketemu sama Haji Isra, sama Haji Dedi. Ini kan Haji Romli biasanya hari Sabtu. Mungkin di luar pertemuan ini nggak ketemu, bisa ketemu. Kenapa? Silaturahim. Ini berkat ini majelis. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Ini bahasa amiyahnya Arab nih. Masyi artinya maafi, enggak ada. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada seperti pertemuan seperti ini Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah DMI Tebet Timur ambil bagian, mumpung apalagi di bulan Rabiul Awal. Kita tabarukan baca minimal Simtud Durra atau maulid yang lainnya. Kenapa? Karena ulama-ulama kita yang ngajarin. Masyi ka majma'il maulid. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam satu perkataannya, tidak ada suatu perkumpulan seperti maulid Nabi ini. Mau bilangnya maulid kayak maulud, pokoknya di situ di dalamnya dibaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Di situ ada silaturahim, di situ ada sedekah, di situ ada Al-Qur'an. Apalagi di situ ada nasihat, apalagi dikumpulkan para ulama. Kita melihat ulama aja Masya Allah. Apalagi berkumpul dengan beliau di sini. Mungkin nanti insyaallah Habib Abdullah datang walaupun sini enggak mengurangi kekurangan yang ada. Para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita bisa duduk bareng-bareng beliau. Ini juga kebaikan dalam Islam. Dan kebaikan lainnya mungkin yang nggak disebutkan sekarang. Jadi kata Habib Ali, tidak ada perkumpulan seperti maulid yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za waqt taubatik yal asi idza batatub. Kata Habib Ali, inilah waktu di mana engkau bisa taubat wahai orang yang bermaksiat. Atau yang bermaksiat bisa mendapatkan keberkahan ini majelis. Apalagi kita yang nggak maksiat, insya Allah. Orang yang maksiat aja misalnya lewat, habis keluar dari diskotik misalnya lewat ini masjid, dia dengar ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, dalam hatinya ya Rabbi ikutin, udah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza batatub, kalau seandainya itu orang mau bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala berkat ini perkumpulan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Masya Allah, jangan wal Qur'anu Arabiyyun. Jadi Allah suruh Nabi besar Muhammad suruh kita cinta Arab karena Al-Qur'an yang kita baca berbahasa Arab. Yang terakhir, wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyyun. Karena bahasanya, ucapannya penghuni surga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala Arabiyyun, berbahasa Arab. Biar kata di dunia nggak bisa ngomong bahasa Arab, kan gitu. Tapi amalannya soleh, kan, kumpul sama ulama, sering hadir maulid. Kayak kita aja nih maulid kan nggak semuanya kita paham. Hataan aja nggak semuanya paham gitu. Apalagi yang atfal, anak-anak belum tentu paham. Kecuali di Arab semua. Ditarik hafal anak-anak kecil gini, bukannya ngerti aja hafal. Kita dengerin aja tuh nggak hafal. Alhamdulillah qawi sultan wal wadihi burhani dan seterusnya. Kita nggak paham, kita dengerin aja. Sama pahalanya sama orang yang baca. Pahala orang yang mendengarkan walaupun nggak paham, sama pahalanya sama yang baca atau dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya nanti orang yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa Arab. Walaupun di dunia misalnya belum pernah belajar bahasa Arab, nanti tak tahu masuk surga
udah fasih aja. Subhanallah tuh. Udah bisa aja bahasa Arab, apalagi yang ahli, yang mahir di dunia biasa pakai bahasa Arab, nanti di surga apalagi. Enggak bingung. Makanya kan apa? Nanti pertanyaan malaikat aja apa pakai bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka, bahasa Arab semuanya. Makanya apa? Yang kira-kira ada waktu untuk belajar bahasa Arab apa? Belajar bahasa Arab. Kalau nggak bisa pun nggak ada waktu, yang nggak jadi masalah. Yang penting apa? Kita cinta sama Arab dan kita mau ada niat untuk belajar bahasa Arab, insya. Yang mau belajar bahasa Arab kawin aja orang Arab. Kayak Abuya katanya apa? Yang mau yang mau belajar bahasa Arab katanya mau gampang kawin sama orang Arab Kami pelangap-pelongo pas nikah, pelangap-pelongo kan gitu. Malam pertama akhirnya nggak jadi, akhirnya nggak paham. Ya. Kebetulan Masya Allah, bener. Anda punya senior, nikah sama orang Arab. Itu yang paham. Itu yang paham bahasa Arab. Walhasil apa yang nggak kuat. Pertama bukan hanya bahasanya doang, tradisinya, kebiasaannya, nggak kuat akhirnya. Kalau ada yang kuat, Masya Allah. Ada kebanyakan apa yang laki-laki nikah sama orang Indonesia kan gitu. Kalau orang laki-laki Indonesia kawin sama Arab jarang, jarang terjadi, jarang. Kecuali yang udah lama di Indonesia. Apa tradisinya? Tradisi orang Arab mungkin berbeda sama kita. Kemudian hadis yang kedua, ihtarisun nasa, ihtarisu minan nasi bisu'iz zanni. Kata Nabi SAW, jagalah hati kita, jagalah sikap kita, batin kita, minan nas, daripada manusia bisu'iz zon, daripada prasangka buruk, daripada prasangka. Jadi apa? Nabi suruh kita apa? Jangan suka apa? Su'uz, intinya begitu. Jangan suka su'uzon, prasangka buruk. Walaupun prasangka buruk itu apa? Baik bahasa asalnya. Baik padahal misalnya. Dalam artian baik, dalam artian membela ulama, tapi nggak boleh. Kita misalnya nih ucapannya baik, kita sebarin hoax hasilnya. Tujuannya pengen apa? Pengen buat semangat umat Islam misalnya, nggak boleh juga. Nggak boleh. Kita tujuannya baik, tapi apa? Didasari dengan suudzon, nggak boleh. Kebaikan yang didasari dengan suudzon juga nggak. Banyakin aja husnuzon udah. Kata Nabi SAW, khoslatani laisa fawqahuma khairum minal khairi husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Kata Nabi ada dua sifat, khoslatani, yang tidak ada lebih baik daripada dua sifat ini, daripada kebaikan yang lainnya. Yang pertama husnuzon billah, kita kudu husnuzon sama Allah. Kenapa Allah turunin corona? Kenapa Allah masih jadikan apa? Orang-orang zalim misalnya pejabat kita. Udah husnuzonnya sama Allah. Supaya apa? Mungkin Allah pengen nguji kita, keimanan kita sampai mana. Kan kelihatan tuh, mana yang pro kepada pejabat yang zalim, mana yang pro kepada ulama yang istiqomah. Tuh Allah pengen nguji kita. Jadi apa? Jangan apa? Suudzon nama Allah, husnuzon jalanin aja. Husnuzon billah, banyakin. Kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan ini, kekurangan itu. Sabar sama Allah. Allah apa? Pengen naikin derajat kita. Kenapa? Karena pasti inna ma'al usri yusra. Janji Allah sesungguhnya apa? Enggak ada tuh orang semuanya sulit terus, enggak ada ceritanya. Bohong. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, ani hidup ani sengsara mulu, Ustaz." Dari mulai kecil bawa petaka, nauzubillah, enggak ada. Bawa sial, enggak ada. Sampai besar, Ustaz, begitu juga sampai orang tua ani ngusir ani, Ustaz. Kenapa? Karena katanya orang tua ani bawa sial. Enggak ada. Orang hidup di sini hidup apa? Sengsara terus, kagak ada. Pasti ada bahagianya, pasti. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya apa? Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seandainya pun apa? Kelihatannya zahirnya kita nggak senang, sengsara di dunia, tapi insya Allah di akhirat Allah bahagiakan kita. Amin ya rabbal. Yang nggak punya rumah, banyak ulama-ulama kita, rumahnya atapnya apa? Langit.
lantainya tanah, nggak punya apa-apa, hidupnya bahagia, sholat, jadi wali, Allah angkat makomnya yang tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak. Jadi Allah nggak ngelihat apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzurullah ila qulubikum. Allah nggak ngelihat fisik kalian, Allah nggak lihat harta kalian, Allah nggak lihat zahir kalian, nggak lihat zahir kita, tapi yang Allah lihat hati kita, perbuatan kita baik apa enggak. Tenang aja, kelihatan. Kalau seandainya di dunia begini, nanti insya Allah di akhirat Allah bahagiakan kita, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan jangan suudzon. Jadi dua sifat yang tidak ada kebaikan melebihi dua sifat ini adalah husnuzon billah, perbanyak husnuzon sama Allah. Kedua husnuzon bi ibadillah, husnuzon sama hamba-hamba Allah, bukan ama musuh Allah. Mohon maaf ini. Oh gitu, jangan kita sama pemimpin yang zalim gitu. Husnuzon Ustaz, salah. Yang Allah suruh husnuzon ama bi ibadillah. Ini perhatiin nih, jangan salah kaprah. Husnuzon ama hamba-hambanya Allah yang bertakwa, yang beriman, apalagi ulama, masya Allah. Kalian sampai jangan percaya sama musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Oh sudon aja Ustaz, salah paham. Kenapa yang Allah Rasul suruh husnuzon ama hamba-hamba Allah, bukan nama musuh-musuh Allah. Ada presiden misalnya Perancis kafir buat karikatur, ya kan? Biarkan suruh pemerintahnya pasang. Ini pelecehan, jangan bilang husnuzon aja udah. Sampai tahu dia dapat taufik hidayah dari Allah. Mungkin ada hikmah, salah ente. Jangan begitu. Sebisa kita lawan tuh. Kita marah, harus punya ghirah. Kata Ibu Hamka gitu. Siapa yang nggak punya ghirah, nggak punya semangat membela agamanya Islam, mendingan kain kafan, dikafanin aja mati maksudnya aja, daripada nggak ada manfaatnya. Buat agama mendingan mati aja deh. Allah matiin, Allah hancurin, amin ya rabbal alamin. Orang-orang nggak punya ghirah, nggak punya semangat membela Islam, membela nabinya ketika dihina, minimal kita kecewa minimal. Kalau memang kita nggak bisa demo, kita nggak bisa langsung, makanya tuh yang pemuda yang langsung menggal kepala Rasul biar kata mereka bilang sebagai kriminal, kita pahlawan. Kenapa? Dalam Islam orang yang mencaci maki bahkan menghina Nabi wajib dibunuh, boleh. Jadi nggak apa-apa. Jadi mungkin dia belajar sama gurunya dipenggal langsung. Kita butuh sikap, kita butuh bukti. Mohon maaf nih. Jadi nih dekat sama Jawara. Kita udah sering dihina. Mana nggak ada tuh satu pun yang ditangkap. Jangan cuma Jawara begini doang. Ayo dipoto di depan kamera. Tapi nggak ada yang berhasil nangkap Abu Janda melecehkan Nabi misalnya. Kita butuh bukti. Mana Indonesia masih kalah. Jawara Indonesia kalah tuh sama pemuda Perancis 18 tahun, dia langsung menggal pala gurunya yang mencaci maki Nabi besar Muhammad SAW. Kita nggak usah menggal deh, minimal tangkap, kasih polisi. Mana ada? Udah belum ditangkap? Belum kan Abu Janda? Mana itu? Adi Armando, yang lain-lainnya nggak apa-apa sebutin dah. Biar lebih jelas kan begitu. Tadi contohnya Giran yang dekat sama rezim nggak ditangkap tuh. Udah jelas-jelas sampai mencaci maki agama Islam. Tapi mohon maaf, kita masih kalah umat Islam kita. Tadi kita butuh bukti, ayo. Yang berani. Kalau Ustadz mah jangan suruh nangkap Abu Janda, jangan. Yang suruh nangkap nih yang jawara atau yang masang-masang kan gitu. Kalau bisa nangkap cakep, nggak usah menggal, jangan, tangkap aja. Kasih polisi bawa. Kalau nggak polisi nggak adil, udah. Kasih FPI ormas yang bisa nanganin misalnya, biar taubat. Kan? Jadi jangan husnuzon sama musuh-musuh Allah. Kita husnuzonnya sama hamba-hamba Allah yang soleh seperti ulama, hati-hati. Kalau ada ulama yang begitu, husnuzon aja baru nggak apa-apa. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, dan tidak ada dua sifat yang tidak ada lebih buruk daripada kebaikan daripada keburukan yang lainnya, yaitu suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Jahat. Kejahatan yang paling luar biasa kalau kita prasangka buruk sama Allah dan prasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Kalau dan dua kebaikan tadi yang paling tinggi
tidak bisa menandingi kebaikan dua perkara itu apa ya? Husnuzon billah, prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada sambutan dari yang lainnya, mudah-mudahan manfaat. Jadi intinya pengajian kita pada pagi hari ini yang pertama kita harus apa? Cinta Arab. Kenapa kita cinta Arab? Karena nabi kita dari Arab. Al-Qur'an dari bahasa Arab. Kemudian bahasanya penghuni surganya nanti adalah bahasa Arab. Yang kedua, hadis yang kedua, kita kudu banyak husnuzon. Sama siapa? Sama Allah, sama hamba-hamba Allah. Dan sebalikannya, jangan suudzon sama Allah, sama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu husnuzon sama Allah dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjaga ya, kecintaan kita kepada ulama-ulama kita, khususnya juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tingginya pada Al-Qaram Al-Haram Aisyah Fadli hingga bisa diberi yang telah memberi ilmu agama tentang kita harus mencintai bahasa Arab ya, dan juga harus bisa kita berusaha ilmu agama. Insya Allah pada pagi hari ini apa yang telah diberikannya bersama Pak Aga dan bisa kita semua dapat pengamalannya. Amin. Selanjutnya kita dengarkan sambutan. Instrumen. Baru tadi bawa tuh ada 3, ada 4 tadi. Kaji dari tadi. Bapak Antoni, kepadanya waktunya tempat dan silakan. Oke. Sallallahu ala nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya beda terbitannya. Alhamdulillah. Oke. Yang apa? Yang Ratul Jannah. Bentar dulu, belum ini bilang aja nanti. Ya, baru insya Allah kita ya menyusul kalau nggak jadi.